Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Leo. Ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu abaikan, sedang kamu hindari gitu ya. Sedang kamu tutup diri dari dirinya ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi dia saat ini ataupun dalam waktu dekat kepada dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Pentacles, berikut ada energi dari Nine of Cups, dan kemudian ada energi dari Queen of Cups. Waduh, tentu ya, di sana dia mari lihat lagi dalam keadaan tidak tenang ini. Gitu. Jadi kayak secara intuisi dia tahu ini ya, dia bisa menduga, waduh, kamu sedang menutup diri nih, gitu ya. Dan tentu dia merasa kehilangan kamu. Jadi di sana dia itu tuh agak-agaknya cemas lah, gitu. Nggak enak hati lah pokoknya di sana ya. Nggak nyaman dia dengan langkahnya kamu yang seperti ini. Boleh-boleh dia juga banyak bertanya, kenapa sih kamu lakukan tindakan yang seperti ini? Kalau menurut dia nggak ada salah ya. Dia nggak ada melakukan kekeliruan ke kamu. Jadi semacam tidak ada alasan kamu melakukan tindakan yang demikian. Gitu ya. Jadi kayak malah dia bisa ini tuh. Semacam, ih kamu tega banget ya ngediemin dia misalnya. Kamu tega banget sengaja menjauhkan dirinya kamu dari dia. Gitu. Seperti kamu sedang menghukum dia atas apa yang tidak dia lakukan gitu loh. Tindakan yang tidak dia lakukan. Jadi kayak, ya nggak pantas gitu. Ya. Jadi kayak saat ini tuh dia merasa bahwa dia sedang patah hati. Ini sedang sedih banget gitu loh. Ya. Sedih sekali. Jadi kesedihannya dia ini tuh ya mari lihat sangat mengganggu dirinya. Di situ ya, sangat terganggu dianya. Gitu. Jadi kayak ya situasi seperti ini tuh bukanlah situasi yang dia sangkakan mampu untuk kamu lakukan. Dan tentu ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan, kan udah jelas lah seperti itu ya. Tapi kok kamu tega banget kayak kita sedianya. Kok kamu sanggup ya mendiamin dirinya gitu ya, ngediemin dirinya dia gitu loh. Padahal di saat ini tuh boleh dikatakan dia sedang butuh-butuhnya ya untuk dimanjakan sama kamu ya, disayangi oleh kamu gitu, diberikan kehangatan, cinta dari dirimu. Dan ya dia juga kepingin ya melakukan hal yang serupa sama kepada kamu gitu. Tapi kok kamu nggak ngasih kesempatan sih dirimu mencintai dia, menyayangi dia, dan juga dirinya mencintai dan menyayangi kamu di sana. Kenapa kamu tidak ngasih kesempatan? Gitu ya. Jadi kayaknya barusan dia merasakan bahagia nih, bahagia banget dengan kamu. Rasa-rasa seperti itu. Tapi kok kebahagiaan ini tuh seolah-olah kayak kamu rampas dari dirinya. Di sana dia, oh ini lagi galau berat jadinya ya. Nah kalau ini orangnya cukup ekspresif, oh sudah cukup sering lah ini belakangan hari ya, semenjaklah kamu meninggalkan dia atau menutup diri dari dia, mengabaikan dia, semenjaklah dari situ mari lihat sudah mulai ya, dia dihantui oleh rasa kesepian, rasa sedih seperti itu. Jadi wah, nangis ini, nangis ya, bagi dia yang ekspresif ya, orang yang cukup berani untuk membiarkan diri dia menangis ya. Nah, ini ceritanya udah pakai cara nangis ini di sana. Dan yang bikin dia makin nih ya, dia kayak nggak bisa untuk mencurhatkan apa yang saat ini sedang dia alami kepada seorang pun gitu loh, nggak bisa.
Jadi ini tuh lebih banyak dia itu mendem ya. Apakah memang orangnya introvert gitu ya, atau dia merasa bahwa ya tidak boleh ada orang yang tahu tentang hubungan kalian, ya mana tahu seperti itu ya. Jadi kok kayaknya ini orang sedang menelan sendiri nih perasaan yang tidak enak yang sedang dia alami saat sekarang. Nah ini yang bikin dia makin galau gitu loh di sana. Tapi walaupun demikian, mari tangkap apakah orang ini tuh langsung give up ya, langsung menyerahkah dia dengan relationship ini? Tentu saja tidak jawabannya ya. Tentu saja tidak. Kalaupun dia tidak mampu untuk mengusahakan perubahan dalam relationship-nya kalian ya. Misalnya dia ngerasa mentok ini. Aksi apa sih? Cara bagaimana sih? Tindakan kayak gimana sih untuk bisa menarik perhatiannya kamu, men-trigger kamu untuk beratensi penuh kembali kepada dia. Setidaknya langkah yang akan dia ambil adalah membuat diri dia untuk sabar ya, menunggu kamu. Setidak seperti itu. Tapi ini sudah pasti dia akan lakukan sesuatu dulu gitu ya. Jadi enggak yang langsung oh udahlah aku sabar aja lah, enggak langsung kayak gitu. Mari lihat, semacam dia akan lakukan upaya pendekatan dulu lah sama kamu gitu ya, ngechatting kamu kah gitu, berusaha untuk nelfon kamu kah, berusaha untuk langsung menjumpai kamu gitu ya. Yang pasti dia harus lakukan sesuatu dulu lah, minimal 8 kali upaya percobaan pendekatan ini gitu, sampai kamu kembali lagi hangat mesra, terbuka kepada dirinya gitu ya. Tapi setelah upaya 8 kali, nah baru di situ tuh dia akan mengambil langkah untuk sabar menunggu kamu. Nah di situ ya. Nah terlebih-lebih kalau ternyata kalian ini tuh statusnya sudah rumah tangga gitu loh. Mari lihat, tadinya rumah tangga ini adalah rumah tangga yang ini ya, yang dia dambakan sesuai dengan hendaknya dia ya, sesuai dengan impiannya dia. Jadi apa sih alasannya kamu nutup diri? Soalnya kalau mari lihat dari energi seseorang ini sih, kok kayaknya memang dia nggak ada bikin keliru ya. Apakah kamu sekarang sedang salah paham itu? Kamu sedang cemburu gitu? Ya, iya, ada nih kemungkinan besarnya kalau mari lihat kesalahpahaman terjadi ya. Mungkin kamu kayak ngerasa bahwa entah dia di situ tuh terlalu menikmati hidup dia ya, gitu. Jadinya kamu cemburu gitu. Kok kayaknya mungkin kamu kayak berharap bahwa hidupnya dia itu tuh hanya muter-muter untuk kamu saja. Jadi kayak seolah-olah kehidupan pribadinya dia tidak boleh ada lagi. Apa begitu? Atau kamu, ya ini kemungkinan besar cemburu ini kalau mari lihat ya. Salah paham kamu. Orang yang seneng, mungkin ini banyak orang yang seneng sama dia, atau ada seseorang yang seneng sama dia gitu. Jadi kamu kayak ngerasa bahwa kamu kalah dari orang itu. Pokoknya kalau kamu meragui seseorang ini hanya karena kecemburuannya kamu pribadi, mendingan kamu lepasin cemburu kamu lah. Karena apa? Karena untuk di saat ini tuh mari lihat, dia cinta ini sama kamu. Dia ini sayang ini sama kamu. Sebenarnya gitu ya. Tapi hidupnya dia itu tuh nggak bisa hanya diisi tentang percintaan saja. Gitu ya. Mari lihat, dia ya orang yang cukup bertanggung jawab ini dalam pekerjaannya dia. Itu ya. Jadi kayak dia merasa dia punya tanggung jawab gitu. Dengan bisnisnya dia, dengan karirnya dia.
tentang keuangan masa depannya dia, ya. Atau kalian gitu, kalau ini sudah rumah tangga. Seperti itu. Tapi kalau menurut dia sudah memastikan kepada kamu bahwa kamu ini adalah orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Dia kayak ngelakuin aktivitasnya dia itu tuh ya, terutama dalam bekerja cari duit. Ini tuh kok kayaknya tujuannya untuk kesejahteraannya kalian gitu loh. Apakah orang ini tuh neko-neko? Nampak-nampaknya Mari sih enggak ya. Dia enggak neko-neko ini. Kalau orang sayang sama dia, seneng sama dia, suka sama dia, lah itu kan bukan salahnya dia ya. Kayak seperti itu ya. Kalau dia pandai menikmati hidupnya dia dengan segala macam aktivitasnya dia atau orang-orang yang ada dalam hidupnya dia, ya memang itu kan satu hal yang wajar ya. Kalau Mari lihat, sangat wajar. Betul. Jadi kok kayaknya jangan-jangan kamu, ya maaf ya Leo, jangan-jangan memang agak over judgmental kamunya. Jangan-jangan seperti itu. Cobalah dicek-cek diri dulu ya. Dicek-cek diri dulu. Itu loh. Jadi kayak yang kalau untuk menjadi seorang pasangan, Mari lihat ini tuh cukup ideal ini bagi kamu. Cukup ideal. Itu loh. Bisa dia Mari lihat kayak orang yang kamu harapkan menyeimbangkan atau mengcounterbalancing energinya kamu, atau orang yang melengkapi kamu. Bisa banget ini. Terutama bagi kalian yang memang butuh keromantisan cinta, ketulusan kasih sayang. Ya, ini dia orangnya yang cocok untuk kamu pertimbangkan. Ya. Itu kalau Mari lihat. Jadi mungkin entah kamu sedang punya masalah dengan harga diri, ya, rasa pedenya kamu entah itu tuh lagi drop saat ini ya. Jadi ngelihat hidupnya dia yang kelihatan lebih daripada dirimu, lantas kamu jadi ndak enak hati gitu kali ya. Gitu. Jadi kayak coba agaknya tenang dulu gitu ya Leo ya, kalau boleh saran. Tenang dulu. Merenung dengan dalam dulu. Karena sangat sayang jika hubungan ini tuh kemudian dirusak oleh ketidaktenangan pikirannya kamu, ketidakdamaian perasaannya kamu. Sangat sayang sekali nih kalau Mari nampak. Itu. Dan ya tapi gini ya, kalau kebetulan kamunya sudah bosen gitu ya, atau memang kamunya itu tuh memang gak mau lagi sama dia gitu ya, karena kamu nyaman dengan hidup pribadinya kamu, atau kamu mungkin jatuh cinta kepada pria lain ataupun wanita lain, oh ya itu sih gak ada masalah ya, terutama bagi kalian yang memang masih pacaran gitu loh. Tapi kalau kamu ternyata tetap menginginkan bersama dengan dia, tapi kemudian karena hanya sebatas ketidaknyamanan, kamu ngecuekin seseorang ini, mendingan segeralah kamu selesain dirinya kamu sendiri ya. Gitu. Karena kalau hubungan ini tuh potensial banget untuk ngedatengin kebahagiaan bagi kamu. Kalau dengan orang ini ada ini tujuan masa depannya, pasti ada. Itu ya. Karena ini tuh melihat dia tipe setia ini. Tipe setia. Gitu loh. Tipe penyayang ini. Itu ya. Ya. Jadi kalau memang kamu masih mau sama dia, udah dah, stop aja lah. Berusaha untuk mengelak, menghindar, menjauh dari dia ya, kalau memang masih mau. Tapi kalau kamu udah muak gitu ya, kamu bosen gitu loh, kamu punya kebahagiaan yang lain gitu ya, nah udah, nggak apa-apa, tinggalkan aja dia.
gitu. Kecuali kalau kalian juga ini tuh sudah berumah tangga. Kalau bisa sih sudah berumah tangga dengan dia, ya perpisahan jangan menjadi isu ya. Karena kita orang dewasa menikah itu tuh adalah jalan pembuktian. Apakah kita memang sudah dewasa? Mampukah kita bertanggung jawab dengan pilihan kita? Kan gitu ya. Di sana. Kalau tetap mau mempertahankan rumah tangga ini dengan dia, bagus ini, mari lihat. Bagus, pasti bagus ini. Hanya mungkin kamu ya lebih terbuka lagi lah. Menerima apa adanya. Jangan terlalu, kadang-kadang kita itu kan mau ya tanpa sadar kan. Kita menuntut, mestinya begini, mestinya begitu. Kita terlalu ketat dengan konsepnya kita. Atau kita lupa bahwa ego kita masih terlalu kuat gitu. Ego yang merasa kecil. Atau ego yang justru superior. Gitu. Nanti takut-takutnya nyesal. Karena energinya dia bagus ini soalnya. Kalau mari nampak. Ya. Atau mungkin karena perselingkuhan kah hubungan dengan dia? Nah kalau perselingkuhan sih ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalau kamu ninggalin dia gitu loh. Misalnya dia ini tuh pasangan selingkuhannya kamu, atau dengan kamu dia menjadikan kamu sebagai pasangan selingkuhan, ya nggak apa-apa lah. Sebaik apapun dia, tapi kalau ini sudah beraroma perselingkuhan, idealnya ya ditinggalkan. Nah seperti itu ya. Cuman ya perlu kamu tahu bahwa ya dia galau lah di situ ya. Lah orang dia sudah terlanjur cinta sama kamu. Dia udah terlanjur sayang banget ini kalau mari lihat sama kamu. Di situ. Ya sih kadang-kadang dia bisa punya rasa malu. Ada dia rasa malunya dia untuk mengungkapkan cintanya dia sama kamu. Ya kan ini pemalu sih orangnya. Kalau mari lihat ya, ada di sana. Gitu. Tapi lagi-lagi ya, kalau menurut pengakuannya dia mah, dia sudah sebisa mungkin ya mencoba mengajak dirinya untuk memastikan bahwa cintanya dia ini tuh terdeliver, tersampaikan dengan baik kepada kamu. Gitu. Atau setidaknya dia akan mau belajar ini, mau. Gitu ya. Secara perlahan, kemudian dia jadi orang yang fasih gitu ya. Untuk mengekspresikan perasaan cinta ini kepada kamu. Gitu. Kalau ini orang mau ini belajar, mau dia belajar untuk menjadi pasangan yang lebih baik lagi untuk kamu. Terutama tadi, kalau karena itu sudah suami istri, ya mau dia ini. Yang pacaran juga mau ini. Itu loh. Ya pokoknya terlepas dari apa sih jenis relationship-nya kalian ini, hubungan tanpa status kah, hubungan perselingkuhan dan sebagainya gitu ya. Tapi apakah kemudian dianya mau mengajak diri dia untuk berusaha jadi pasangan yang baik bagi kamu? Tentu jawabannya adalah iya. Nah seperti itu ya. Jadi tidak dalam kondisi baik-baik saja dia di sana. Oh ini udah bisa itu bolak-balik lihat handphone. Kapankah kamu chatting dia, nelfon dia, video callin dia, bolak-balik lihat ke pintu. Kapan kamu datang? Ya. Kalau ternyata kalian ini tuh masih bertemu secara fisik, mari lihat dia ini tuh berdebar-debar ini dadanya dia ya. Harap-harap cemas dia kalau kamu bertegur sapa gitulah ya. Kemudian kembali hangat sikapnya kamu ke dia. Harap-harap cemas dia di sana. Gitu loh. Kalau ternyata kamunya mengabaikan dia hari ini gitu ya. Sepanjang siang gitu, malamnya ya dia itu tuh sudah dalam keadaan sedang tidak melakukan apa-apa ya, jelang-jelang mau tidur lah katakan seperti itu ya. Oh mau juga ini tuh nangis, mau ini. Karena ini orang
bawa perasaan anaknya. Bawa ke perasaan. Bisa dia tenggelam dia ke perasaan. Ih, sedihnya aku. Leo giniin aku gitu dianya. Aku tadi ajak Leo ngobrol tapi Leonya nggak mau. Ih, sedihnya. Gitu-gitu. Jadi banyakan, ih menyedihkan aku ya. Saat sekarang itulah ya, bahwa dia adalah makhluk yang menyedihkan. Itulah yang dia sematkan kepada dirinya. Seperti itu. Oke, baik ya Leo. Sekarang mari akan tarik koin. Biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, mari awali dari inisial H, ada hati, G ada gundah, C ada cinta, V ada vitamin, I ada istimewa, dan O ada orang. Iyalah, kamu orang yang istimewa bagi dia. Oke, baik. Sekarang masuk kita ke zodiak. Ada energi dari Leo, kemudian ada energi dari Aquarius, kemudian ada energi dari Virgo, kemudian ada energi dari Capricorn hadir menutup pembacaan kita kali ini. Wow, ini tuh energi-energi orang yang biasanya keras ya. Tapi ini tuh kamu bisa kayak mampu gitu loh. Bikin mereka ini tuh galau nggak karu-karuan ya gara-gara kamu. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.